إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai manusia yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, Ramadan telah berlalu, Lebaran juga udah selesai. Kemudian ngapain kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Beberapa hari yang lalu kita masih menyaksikan bagaimana masjid itu penuh ketika sholat isya, ketika orang-orang berbondong untuk sholat malam di masjid berjamaah, untuk sholat tarawih. Kita bisa melihat bagaimana di kala subuh tanggal 1 Ramadan kita menyaksikan pemandangan yang aneh, yang menakjubkan. Tidak seperti biasa, soft di masjid itu penuh dengan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menyimak di mana-mana orang-orang melantunkan bacaan Al-Quranul Karim. Lembaran-lembaran Quran itu dibuka. Di berbagai tempat kita menyaksikan orang-orang bersedekah, berbagi dengan saudaranya. Di lampu-lampu merah mereka berbagi. Mereka ingin membantu saudaranya yang lain. Ahibati fillah, akan tetapi dengan tenggelamnya matahari Ramadan, setan-setan keluar dari penjara. Tempat-tempat maksiat yang awalnya ditutup mulai dibuka kembali. Bahkan tanggal 1 Syawal pun tempat-tempat maksiat mulai ramai dihadiri oleh manusia-manusia yang kemarin mereka memakmurkan masjid, yang kemarin mereka sibuk membaca Al-Quranul Karim. Tatkala setan atau iblis diusir oleh Allah Azza wa Jalla, iblis berkata kepada Allah, dia mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, atas sebab aku telah dihukum sesat oleh dirimu ya Allah, wahai Rabb, maka aku akan menghiasi untuk manusia di bumi ini. Syaitan yang awalnya dibelenggu, pintu neraka yang awalnya ditutup kemudian dibuka kembali, iblis berjanji akan membuat indah kemaksiatan di muka. Dia akan menggambarkan ketaatan itu suatu hal yang berat untuk dikerjakan, sehingga jiwa manusia sulit untuk diajak menuju kepada Allah Azza wa Jalla setelah Ramadan.
Kenapa di bulan Ramadan mudah sekali Ustaz? Anda bisa sholat malam, Anda bisa baca Al-Quranul Karim, Anda bisa puasa, Anda bisa banyak berbuat kebaikan di Ramadan. Tapi setelah itu berat. Iblis mulai melakukan aktivitas dia. Bahkan dia mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Bukan berarti yang ustadz tidak digodain oleh iblis. Bukan berarti yang suka baca Al-Quranul Karim iblis tidak godain dia. Dia akan terus menggodai. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi yang selamat adalah hamba-hambamu yang beriman, hamba-hambamu yang ikhlas beribadah, yang terus beribadah, yang istiqomah beramal. Maka jamaah, Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kalian jangan menjadi seperti wanita yang menenun kain, yang membuat pakaian, setelah selesai dia tarik benang itu jamaah. Kain yang telah jadi itu menjadi benang kembali. Mungkin sebagian di antara kita seperti itu. Tidak lagi baca Quran, tidak lagi sholat malam, puasa cukup, Ramadan aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang istiqomah beribadah. Karena beribadah itu bukan hanya di waktu tertentu, bukan hanya di musim tertentu. Allah Azza wa Jalla kasihan sama kita. Dia Rahim, Dia Rahman. Dia tahu manusia diciptakan lemah, maka Allah sediakan musim-musim kebaikan, di mana dia di situ bisa berbekal untuk masa yang akan datang. Sebulan penuh dia berbekal untuk menghadapi bulan Syawal, untuk menghadapi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Allah kasih lagi tempat untuk berbekal. 10 hari awal Dzulhijjah orang berangkat haji beribadah ke sana. Allah tahu kita makhluk yang lemah. Maka setelah Ramadan, setelah perjuangan yang panjang, perjuangan kita lebih berat jamaah. Perjuangan kita tatkala bala tentara setan kita hadapi di mana saja kita berada. Maka bekal itu perlu kita kembangkan. Yang baca Quran, dibuka lagi Qurannya. Kalau di bulan Ramadan 1 hari 1 juz, selesai Ramadan setengah juz. Nggak mampu setengah juz, 1 halaman. 1 halaman, tapi istiqomah. Tiap hari kau baca. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang istiqomah, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Qurannya tiap hari 1 lembar. Yang kedua, puasa. Kita mampu puasa sebulan penuh. Masa nggak mampu puasa Senin Kemis? Masa nggak mampu puasa 6 hari di bulan Syawal? Kembali kepada tugasnya iblis tadi. La uzayyinanna lahum fil ardh. Dia akan menggambarkan puasa itu sulit, puasa itu berat, capek. Bayangkan sebulan kita mampu. Masa 6 hari nggak mampu? Nggak mampu 6 hari. Terlalu panjang 3 hari. Kita disunahkan untuk puasa dalam sebulan itu 3 hari. Mampu tanggal 13, 14, 15, nggak mampu terserah. Senin, Kemis, Senin. Jaga puasanya. Apalagi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sholat malam. Kita nggak berhenti sholat malam. Tiap hari datang ke masjid. Ada yang 21 rakaat, ada yang 11 rakaat. Antum jaga. Tetap sholat malam. Kalau bisa di akhir malam, nggak bisa sebelum tidur kosong. Berapa rakaat? 3. 3 jaga. Jangan pejamkan matamu kecuali engkau sudah witir 3 rakaat. Nggak mampu 3, 1 rakaat. Tapi kenapa kita mampu 11 rakaat?
Kenapa kita mampu 21 rakaat, sekarang hanya 3? Berat buat kita. Nah, godaan itu semakin kuat buat kita. Maka lakukan itu. Sedekah. Jangan berhenti sedekah. Yang nggak bisa puasa sunnah, coba berbagi, berbuka buat orang-orang yang puasa sunnah. Banyak orang yang membutuhkan. Alhamdulillah Allah beri kelebihan kepada kita. Dan sedekah tidak harus nunggu kaya. Bahkan itu salah satu pintu kekayaan. Untuk berbanyak sedekah. Kemudian jamaah, doa. Kita dapat kabar bahwa doanya orang yang puasa dikabulkan. Nah, dan masih banyak waktu-waktu mustajab yang perlu kita berdoa. Selesai Ramadan, antara azan dan qomat, sepertiga malam akhir, di hari Jumat, di akhir Jumat, manfaatkan waktu untuk berdoa. Silahkan engkau minta, karena sejatinya kita tidak akan mampu istiqamah kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam sholat kita pun kita mengikrarkan hal itu, kita menyatakan hal itu, mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karena sejatinya kita nggak akan mampu datang ke masjid ini kecuali Allah yang menggerakkan hati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جماعة رحمكم الله، kira-kira ibadah yang kita lakukan itu diterima apa tidak? Lelah kita, capek kita, pengorbanan kita, kira-kira diterima apa tidak? Belum tentu diterima. Kita tahu kisah Habil dan Qabil. Allah menolak korbannya Qabil. Lalu Habil mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tuh menerima hanya dari orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin diterima puasa kita, sholat kita, Jumat kita, sedekah kita, jadilah engkau orang yang bertakwa. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan rasa takut tidak diterima. Karena itu sifat orang yang bertakwa. Dia takut amalannya nggak diterima. Bukan malah bangga dengan amalan, ujub dengan ibadahnya. Alhamdulillah engkau bisa hatam 3 kali, bisa hatam 5 kali, bisa sedekah ratusan juta, tapi jangan pernah engkau bangga dengan amalanmu. Sekali-kali kita harus sadar bagaimana iblis menggoda manusia. Jadilah orang yang bertakwa, yang ketika beramal, beribadah, dia memohon kepada Allah agar diterima. Seperti doanya Nabi Ibrahim, dia bangun Ka'bah. Apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Nabi Ibrahim takut gak diterima, apalagi kita jemaah. Maka takutlah tidak diterima, tapi berharaplah diterima dengan banyak-banyak istighfar, memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Di antara surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangkan di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, setelah pengorbanan bertahun-tahun, perjuangan yang tiada henti, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau bertasbihlah, memuji Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu Allah yang kasih taufik kepadamu. Semuanya Allah yang memudahkan untuk dirimu. Allah wastaghfir, dan kau minta ampun sama Allah. Nabi disuruh minta ampun.
di akhir hayatnya, apalagi orang kayak kita. Maka berbanyak istighfar. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyaklah salat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.